Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas tentang ayat yang ke-6 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat yang ke-6 ya, dari Ali Imran, Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim, yang artinya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang membentuk kalian di dalam rahim kaifa yasha, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ikhwah yang Allah muliakan, ayat yang mulia ini ya, ayat yang ke-6 datang setelah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersembunyi baginya sesuatu yang di muka bumi atau di langit. Kemudian Allah berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membentuk kalian. Yusawwirukum, yani yaj'alukum ala suratin muayyanah yakhtaruha wa yuriduha. Ya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian ya sesuai dengan bentuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih dan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Ya, sekali lagi, yaj'alukum ala suratin muayyanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian ya dalam bentuk tertentu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih dan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan ya. Ini adalah di antara hal yang tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi subhanallah, di surat Ali Imran ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Jadi di antara yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang ada di perut ibu ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membentuk kalian di rahim ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk rupa, membentuk tubuh kalian sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dan Allah inginkan. Fil arham, ini adalah hal ya. Jadi maksudnya hala kaunikum fil arham, ketika kalian berada di rahim. Arham jamak dari rahim ya.
Arham jamak dari rahim. Maksudnya adalah wi'aul janin fi batni ummihi. Ya. Jadi wadah janin yang ada di perut ibunya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain di dalam surat Az-Zumar, ya. Di sini Syekh berkata, wa qad bayyana Allah taala fi ayatin tsaniyah annal janina fi batni ummihi fi dhulumatin thalath. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang kedua bahwa janin itu berada di perut ibunya di 3 kegelapan. Ya. Maksudnya di surat Az-Zumar ayat yang ke-6. Ya. Yang pertama zulmatul batni, gelapnya perut. Yang kedua zulmatu ar-rahim, gelapnya rahim. Dan yang ketiga zulmatul mashimah, maksudnya gelapnya selaput ari. Ya. Di surat Az-Zumar, ya, saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqakum min nafsin wahidah, thumma ja'ala minha zawjaha, wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath, dzalikumullahu rabbukum, lahul mulku la ilaha illa huwa fa anna tusrafun." Jadi di sini disebutkan di surah Az-Zumar ayat ke-6, yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian di perut-perut ibu kalian. Ya. Allah menciptakan kalian di perut-perut ibu kalian. Kejadian demi kejadian, fase demi fase Allah ciptakan. Ya. Fi dhulumatin thalas, dalam 3 kegelapan. Jadi tadi kegelapan perut, kemudian rahim, dan di selaput ari. Ya, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Kemudian di sini disebutkan, ya, kaifa yasha. Bagaimana yang Allah kehendaki sesuai dengan Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membentuk kalian, ya, itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu Syekh berkata di sini, yakni annahu yusawwiruna ala ayyi kayfiyatin syaa, fala khiyara lana fi ikhtiyari as-surati al-mu'ayyanati lil janini alladhi fil batni. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala membentuk kita, ya, sesuai dengan kaifiyah yang Allah kehendaki. Fala khiyara lana, tidak ada pilihan bagi kita, ya, dalam memilih bentuk tertentu bagi janin yang ada di perut ibu. Ya. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, la ilaha illa huwal azizu al-hakim. La ilaha illa huwa al-azizu al-hakim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, al-aziz, Allah Maha Perkasa, al-hakim, dan Allah Maha Bijaksana. Al-aziz, al-hakim. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Ya. Di sini mengandung, jadi kalimat hakim mengandung sifat hikmah. Ya. Jadi hikmah itu dalam hukum kauni dan hukum syar'i, ya, itu semuanya bijaksana. Ya, jadi hukum itu ada hukum kauni dan hukum syar'i. Hukum kauni, hukum alam, adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan bagi hamba-hambanya secara kaun, secara alam. Ya. Dan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mukminnya dan kafirnya, yang baik dan yang fajir. Tidak ada satupun yang bisa lari
dari ini abadan, selamanya, hukum kauni. Adapun hukum syar'i yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan untuk hamba-hambanya secara syariat. Manusia terbagi menjadi dua bagian. Ada yang beriman dan ada yang kafir, ya, ada yang kufur dan ada yang beriman. Yang beriman orang yang tunduk kepada hukum syar'i, ya. Ini orang yang beriman. Orang yang kafir, orang yang sombong, yang mendustakan dan tidak mau tunduk kepada hukum syar'i. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan hakim, ya. Maksudnya Allah memiliki hikmah, ya. Allah memiliki hikmah. Maksudnya seluruh apa yang Allah hukumi dari hukum kauni dan hukum syar'i itu betul-betul memiliki hikmah yang paling sempurna dan yang paling bagus, ya. Nah, dan hikmah dalam hukum, ya, syar'i, hukum syar'i ini disebut suriyah, ya. Jadi wal hikmatu sawa'un fil hukmi al-kauni atau fil hukmi syar'i imma suriyah, ya. Suriyah ini artinya mutabiqah lil hikmah, ya, ala suratin mutabiqah lil hikmah. Jadi betul-betul di atas kebijaksanaan, ya, dengan hikmah yang sempurna, ya. Au ghaiyah atau ghaiyah, ya. Ghaiyah artinya hikmah memiliki tujuan yang sangat terpuji, ya. Jadi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala itu suriyah dan ghaiyah. Suriyah artinya sesuai dengan kebijakan yang dikatakan oleh manusia, hukum yang bijaksana, ya. Kemudian ghaiyah artinya tujuannya akhirnya, ya, adalah tujuan yang terpuji. Kalau kita lihat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan, ya, bentuknya luar biasa, ya, sesuai dengan hikmah, ya. Kita lihat salat, zakat, puasa, haji, ya. Ini sesuai dengan hikmah. Kemudian tujuannya pun terpuji. Maksudnya untuk apa? Islahu al-qulubi wa islahil amal. Islah al-qulub untuk memperbaiki hati, wa islahul a'mal untuk memperbaiki amalan, wa islahul fardi wa islahil mujtama', ya, dan untuk memperbaiki individu dan skala besar, memperbaiki masyarakat, ya. Ini hikmah yang luar biasa. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwa al-azizu al-hakim. Ayat yang mulia ini mengandung banyak pelajaran, ya, banyak hukum. Di antaranya yang pertama, ada faedah yang bisa kita ambil, faedah yang sangat besar. Yang pertama adalah bayanu qudratillahi azza wa jal haitsu yusawwirul makhluqati fil arham. Ini faedah yang pertama. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang kudrah Allah Subhanahu wa taala, ya, kemampuan Allah. Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Di mana Allah Subhanahu wa taala membentuk makhluk, ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki di rahim-rahim, ya. Jadi bayanu qudratillahi azza wa jal haitsu yusawwirul makhluqati fil arham. Sekali lagi, nomor yang pertama, bahwa ayat ini menjelaskan tentang maha mampunya Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk makhluk-makhluk di rahim. Ini yang pertama. Yang kedua, anna suwara al-makhluqati yakunu taswiruha bi amrillahi wa idnihi kaifa yasha. هذا أبيض وهذا أسود وهذا جميل وهذا قبيح وهذا طويل وهذا قصير وهذا غليظ وهذا دقيق وهكذا، بل ويشمل أن هذا ذكر وهذا أنثى لأن سورة الذكر تختلف عن سورة الأنثى. Yang kedua, bentuk makhluk, ya, bentuk makhluk
atau pembentukan makhluk itu di bawah izin Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Ada yang kulitnya berwarna putih, ada yang kulitnya berwarna hitam, ada yang cakep, ada yang jelek, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ya. Bahkan mencakup jenis kelamin, ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ya. Karena bentuk laki-laki berbeda dengan bentuk perempuan, ya. Ini. Jadi subhanallah, ayat ini menjelaskan tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat, ya. Berikutnya, faedah berikutnya, bayanu rahmatillahi azza wa jalla haitsu yatawalla syu'un al-janini wa yusawwiruhu la yakhruju ghairu musawwar, atau la yakhruju ghairu musawwar. Law syaa Allah la kharaja al-janin ghairu musawwarin thumma yusawwiru syai'an fa syai'an kama yanmu aqluhu ولكن من حكمة الله ورحمته أنه لا يخرج إلا على الصورة التي أرادها الله عز وجل. Ayat yang mulia ini juga menjelaskan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan janin dan yang membentuknya. Tidak dia keluar dari perut ibunya, melainkan sudah berbentuk, ya. Kalau Allah mau, ya, janin akan keluar dengan tidak ada bentuknya, ya. Kemudian baru setelah itu berbentuk sedikit demi sedikit sebagaimana pertumbuhan akal, ya. Akan tetapi merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan janin, atau janin tidaklah keluar dari perut ibunya, melainkan sudah dalam bentuk yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Baik. Jadi ini luar biasa sekali. Kemudian fa idza qala qailun, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau ada yang berkata kaifa yasha, kalimat kaifa yasha diambil faedah dari kaifa yasha, ya, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian di rahim bagaimana atau sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau ada yang berkata diambil dari kaifa yasha bahwa anna hadat taswir, bahwa pembentukan ini la yarji'u ila fi'lil 'abdi wa innama yarji'u li masyiatillahi 'azza wa jalla wa huwa kadzalik, walakin hadha la yunafi an takuna as-suratu qaribatun aw qaribatan min suratil ab aw min suratil aw al-jadd aw al-jaddah, yani an yakuna hadha al-janinu qad naza'ahu 'irkun min abaihi wa ummahatihi وأقاربه هذا لا يمنع لأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء سببا ويدل لهذا قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وكان الرجل وزوجته أبيضين كأنه يعرض بزوجته ما الذي أتى بالأسود لها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أن لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فابنك هذا لعله نزعه عرق فاقتنع الرجل لأن هذا قياس جلي واضح. Ya.
Jadi kalau ada yang berkata ini, ya, ada seseorang misalkan ada yang mengatakan gini, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala kaifa yasha, jadi Allah membentuk kalian sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ya. Yustafadu minha, bahwa diambil dari faedah ini bahwa pembentukan ini tidak kembali kepada fi'il abad, ya, perbuatan, tidak kembali kepada perbuatan hamba, tetapi kembali kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala, dan memang demikian, ya. Dan memang demikian. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa, ya, anak itu bisa mirip dengan bapak atau ibunya? Ya. Kenapa anak bisa mirip dengan bapak atau ibunya? Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini tidak menafikan bahwa wajah atau bentuk, ya, anak mendekati ayahnya atau mendekati ibunya atau kakeknya atau neneknya, ya. Yakni janin, ya, itu yang keluar mungkin saja, ya, mendekati mereka itu. Dan ini, ya, faktor keturunan, ya, yakni an yakun hadzal janin qad naza'ahu irqun. Ini faktor keturunan, ya, faktor genetik dari bapaknya atau ibunya atau kerabatnya, ya. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla telah menyediakan segala sesuatu ada sebabnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu ada sebabnya. Dan yang menunjukkan tentang hal ini adalah kisah seseorang, ya, seorang laki-laki di zaman Rasul, ada sahabat yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imra'ati waladat ghulaman aswad." Wahai Rasulullah, istriku telah melahirkan anak laki-laki yang berkulit hitam. Padahal keduanya atau ayah dan ibunya berkulit putih. Ya. Ka'annahu yu'arridu bi zawjatihi malladhi ata bil aswad laha bil aswadi laha. Jadi secara tidak langsung, ya, suaminya ini menuduh si istrinya berbuat mesum, ya, berbuat zina tentunya dengan yang lain, karena dia, ya, dia kulitnya putih, istrinya putih. Kemudian pas istrinya melahirkan, kok anaknya berkulit hitam. Nah ini. Maka, tapi tidak secara langsung, tidak menuduh, ya. Tapi dia ada keraguan di situ, ya. Kok bisa anak saya berkulit hitam? Saya dan ibunya berkulit putih. Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjelaskan kepada laki-laki ini dengan penjelasan yang luar biasa, ya, memuaskan laki-laki tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Faqala lahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal laka min ibil?" Nabi bertanya ke dia dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh laki-laki tersebut. Kata Rasul, "Apakah kau punya onta? Apakah kau memiliki onta?" Qala na'am. Dia menjawab, iya. Kemudian Rasul bertanya lagi, "Fama alwanuha?" Warnanya apa? Warnanya apa saja? Ya. Kemudian dia berkata, "Humurun." Warnanya kemerah-merahan. Jadi ontanya warnanya kemerah-merahan. Nabi bertanya kembali, "Hal fiha min awraq?" Apakah ada onta yang berwarna abu-abu? Ya. Jadi warnanya fiddi bainal bayad was sawad, ya. Apakah ada yang berwarna abu-abu di antara onta-onta yang kau miliki itu? Kemudian dia berkata, "Na'am." Iya.
Kemudian Nabi SAW berkata, anna laha dhalik, ya. Dari mana datangnya onta itu yang berwarna abu-abu? Kemudian laki-laki itu menjawab, la'allahu naza'ahu irkun. La'allahu naza'ahu irkun. Kata dia, mungkin saja faktor keturunan. Mungkin saja faktor genetik. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini berkata, fabnuka hadza la'allahu naza'ahu irkun. Putramu ini bisa jadi atau mungkin saja karena faktor keturunan, faktor genetik. Maka laki-laki tersebut merasa puas dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Lianna hadza qiyasun jaliyun wadih. Karena ini adalah merupakan kias, ya, analogi yang sangat jelas, ya, yang sangat-sangat jelas, jaliyun wadihun, ya. Nah, syahidnya dari hadis tadi, la'allahu naza'ahu irqun, ya. Hadis tadi dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Maka diambil faedah darinya bahwa kaifiat yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam rahim, ya, tidak menghalangi bahwa terkadang si anak, ya, itu ada faktor keturunan, dia mirip dengan bapaknya, atau mirip dengan ibunya, atau mirip dengan kakeknya, atau mirip dengan neneknya. Subhanallah, banyak kejadian, ya, seperti hal ini. Bahkan Anda pernah membaca sekitar di tahun 2020, ya, ada peristiwa yang tentunya menggegerkan dunia tuh, ya. Beritanya di mana-mana, di, ya, media-media itu banyak, ya. Itu ada orang, ya, orang Inggris, ya, asal Nigeria, dia tinggal di Inggris. Orangnya kulit hitam, suami istri ini kulit hitam, punya anak 3. Nah, anak yang ketiganya, bayinya itu bule, ya, bayinya itu bule, berkulit putih, dan ajibnya rambutnya pirang, dan ajibnya matanya juga bermata biru kalau nggak salah, ya. Kemudian rame di media sosial itu, waktu saat itu, dan di berita di mana-mana, ya. Dan bisa juga ini karena apa? Naza'ahu irkun, ya. Dan dia kasih nama apa gitu, anaknya lupa. Artinya dalam bahasa Nigeria itu keindahan Tuhan kalau nggak salah anaknya itu. Ya, itu kasus ada. Dan subhanallah, Nabi SAW, ya, dengan sangat-sangat luar biasa bisa menjelaskan hal itu kepada, yakni, sahabat yang datang di saat itu, ya. Nah, jadi banyak di antara kita kalau tidak ngerti ini, maka akan terjadi apa? Akan terjadi masalah di antara keluarga. Tadi sahabat tadi sudah ada was-was, ya, kalau dibiarkan ada bisikan syaitan masuk di situ. Nanti nuduh istrinya berbuat zina. Nanti dan seterusnya, ya. Dijelaskan oleh Nabi SAW dengan penjelasan yang sangat luar biasa, ya. Berikutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, yang keempat, ini bagus sekali yang keempat nih, karena ada hukum yang nanti akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang hukum mempercantik diri, ya. Nah, beliau berkata, faedah yang keempat adalah isbatu al-masyiati lillahi ta'ala, ya. Ayat yang mulia ini menetapkan tentang adanya sifat masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, kaifa yasha, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membentuk kalian, membentuk kita semua di dalam rahim ibu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sifat masyiah ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qad sabaqa lana,
annal masyi'ata idza utliqat fahiya makrunatun bil hikmati fama min syai'in yasha'uhu Allahu illa li hikmah. Jadi perlu diketahui. Sudah lalu penjelasannya kata beliau bahwa sifat masyiah apabila dimutlakkan ini sangat terkait dengan hikmah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan memiliki hikmah di balik itu. Ya. Apabila ada yang berkata, hal fil ayati dalilun ala annahu la yajuzu lil insani an ya'mala amaliyata tajmilin. Ya. Liqaulihi ta'ala kaifa yasha' haitsu ja'ala at-taswir raji'an ila masyiatihi wahdah qad yuqalu dzalika wa qad la yuqalu. Nah, kalau ada yang berkata apakah pada ayat ini ada dalil bahwasanya tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan semacam operasi kecantikan, ya, operasi tajmil, an ya'mala amaliyata tajmil misalkan, atau mempercantik diri, ya, dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia Allah Subhanahu wa taala membentuk kalian di rahim ibu-ibu kalian sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Jadi pertanyaannya, apakah ayat ini merupakan dalil bahwa tidak boleh bagi seseorang, ya, untuk melakukan amaliyah tajmil, untuk mempercantik diri, ya, dengan dasar kaifa yasha. Taib. Karena taswirnya, yani pembentukan ini dikembalikan kepada masyiah Allah semata. Nah, Syekh berkata, qad yuqalu dzalika wa qad la yuqal. Qad yuqalu dzalika wa qad la yuqal. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kita sebentar ikhwah yang Allah muliakan, nanti Syekh, ya, akan menjelaskan kepada kita tentang kaidah yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Tapi kata beliau, qad yuqalu dzalik wa qad la yuqal. Lianna Allah Ta'ala akhbara fi ayatin katsiratin bi annahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, yakni yadhik, wa la naqulu innal insana mamnu'un min an yaf'ala al-asbab allati yakunu biha bastur rizqi lianna al-basta raji'un ila masyiatillah. Walakin hunaka farqun baina mas'alati bastir rizqi wa talabi al-basti wa hadhihi al-mas'alah. Kata beliau rahimahullahu taala berkata, ya, Allah Ta'ala menghabarkan dalam banyak ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki dan menyempitkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dan yang susah, yang sempit, ya, rizkinya kita tidak mengatakan padanya, ya, kita tidak berkata seseorang dilarang untuk mencari sebab-sebab, ya, untuk berusaha agar rizkinya dilapangkan. Karena rizki lapang itu kembali kepada masyiah Allah. Ya, kita tidak berkata demikian. Ya, di ayat Allah berfirman, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dalam ayat yang banyak menjelaskan pada kita, ya, Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala menyempitkannya. Ya. Nah, bagi yang sempit kan kita tidak mengatakan tidak boleh dia, ya,
memperluas rizki, mencari sebab-sebab untuk mendapatkan rizki yang banyak, ya. Kita nggak mengatakan demikian, ya. Tetapi kata Syekh, beda, ya. Hunaka farqun antara masalah memperluas rizki dan mencari keluasan rizki dengan masalah ini. Dengan apa? Dengan masalah ini, ya. Syekh rahimahullah ingin menjelaskan pada kita sebuah hal yang sangat besar dalam memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya saya ingin memberikan contoh pada kita, tidak boleh kita memahami ayat-ayat dengan sembarangan. Ya, tidak boleh kita memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul SAW dengan sembarangan. Ya, karena di sana ada yang memahami ayat-ayat Allah dan menafsirkannya, memahami hadis-hadis Rasul dan mensyarahkannya dengan apa? Dengan sembarangan. Oleh karena itu di sini saya berkata ada perbedaan antara masalah rizki, dan rizki itu sudah dikembalikan ke masyiahnya Allah, ya, dengan masalah ini, ya, dengan masalah mempercantik diri, ya. Apa alasannya? Alasannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'anna an-nususa waradat bi man'it tajmil. Karena nas-nas yang ada itu menjelaskan tentang larangan mempercantik diri. Maksudnya ada datang beberapa nas, ya, yang melarang untuk mempercantik diri, at-tajmil, ya. Dan telah sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul kita SAW bersabda, la'ana an-namisah wal mutanammisah wal washirah wal mustawshirah wal washimah wal mustawshimah, ya. Di mana Rasul berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang mencabut alisnya atau yang minta dicabut alisnya, ya. Dan washirah wal mustawshirah, washirah wal mustawshirah ini adanya di hadis Ahmad, ya. Itu dijelaskan maknanya adalah menipiskan gigi, jadi merubah-rubah gigi, ya. Kemudian wal washimah wal mustawshimah, dan melaknat wanita yang ditato dan yang minta ditato, wanita yang mentato dan yang minta untuk ditato, ya. Nah, kita lihat penjelasan Syekh rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, wa hadza yadullu ala anna al-insan mamnu'un min at-tajmil. Ini menunjukkan bahwa seseorang dilarang dari mempercantik diri. Taib. Tapi maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya bagaimana? Kata beliau, wal muradu at-tajmilu alladhi yakunu da'iman. Amma at-tajmilu at-tari katajammulil mar'ati bil hina wa shibhihi fala ba'sa bihi. Yang dimaksud mempercantik diri yang tidak boleh itu yang permanen. Ini yang daiman, alladhi yakunu daiman. Adapun yang tari, yang tidak permanen, maka ini tidak mengapa, seperti misalkan wanita pakai celak, ya, dan yang semisalnya. Tapi kalau yang dijelaskan dalam hadis tadi, ya, seperti mencabut bulu alis, ya, kemudian tadi pakai tato, ya, ini dilaknat, ya. Dan saya nukilkan di hadis ke 5939, di hadis Bukhari dari Alqamah, dia berkata, la'ana Abdullahi al-washimat wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni
al-mughayyirati khalqallah. Faqalat Ummu Ya'qub, ma hadha? Qala Abdullah, wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi kitabillah. Qalat, wallahi laqad ra'aitu ma bainal lawhayn fama wajadtuhu. Qal, wallahi la in qara'tihi laqad wajadtihi wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Dari Alqamah dia berkata bahwa Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, melaknat wanita-wanita yang ditato. Jadi wanita-wanita yang bertato atau ditato itu dilaknat. Wal mutanammisat, ya. Dan wanita-wanita yang mencabut bulu alisnya. Ya, banyak sekarang alis sudah bagus-bagus dicabut-cabut, kemudian diganti dengan macam-macam bentuk, dikasih arang atau apa sejenisnya, ya. Wal mutafallijat lil husni, wanita-wanita yang memamerkan kecantikannya. Al mughayyirati khalqallah, wanita-wanita yang merubah-rubah ciptaan Allah. Ini dilaknat, ya. Jadi nauzubillah, di zaman sekarang ini wanita banyak mempercantik diri, ya, dan memang itu fitrahnya. Tapi perlu diketahui bahwa ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya. Yang tidak boleh tadi yang permanen, yang daiman, ya. Sampai ada sebagiannya sampai operasi plastik. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Hidungnya asalnya pesek jadi mancung. Hidungnya asalnya besar jadi tipis, misalkan gitu, ya. Kemudian pipinya gelembung, ditipisin, ditirusin, ya. Kemudian macam-macam, ya. Ini tidak boleh, ya. Jadi hidungnya kurang ke atas, dikeatasin. Ini hukumnya haram. Karena apa? Merubah ciptaan Allah. Nah, ketika ketika Ummu Ya'qub mengetahui bahwa Abdullah bin Mas'ud melaknat itu, dia berkata, "Ma hadza? Apa ini?" Abdullah bin Mas'ud berkata, "Wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi kitabillah." Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, "Kenapa aku tidak melaknat apa yang dilaknat atau siapa yang dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sudah ada dalam kitab Allah, sudah termaktub." Kemudian Ummu Ya'qub berkata lagi, "Wallahi laqad ra'ait." Demi Allah, aku sudah melihat. Ma bainal lawhaini fama wajadtuhu. Maksudnya aku sudah membaca dari awal sampai akhir dari Al-Quran, aku tidak mendapatkan ini. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Wallahi la in qara'tihi." Demi Allah, jika anti bacanya benar-benar teliti, laqad wajadtihi. Anti pasti mendapatkannya. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkan. Ya. Nah, ini. Jadi perhatikan untuk masalah tajmil, mempercantik diri, ada dua jenis. Ada yang permanen, yang daiman, ada yang tori, ya, seperti pakai hana, ya, atau henna, ya, atau pakai lipstik, ya, pakai merah-merah dan seterusnya. Ini yang tidak permanen boleh. Tetapi pun perlu diperhatikan, ya, tidak boleh tabarruj. Yang dibolehkan, misalkan pakai make up yang boleh, tidak boleh menggunakannya untuk menampakkan di luar, menggoda laki-laki. Atau misalkan ada yang, saya nggak menggoda kok, saya untuk mempercantik diri saja. Laki-laki tergoda, ini yang nggak boleh, tabarruj. Ya, keluar, kemudian dengan make up dan dandanan yang mencolok, sehingga mencolok mata, ya ini yang tidak boleh.
Ya, tapi kalau mempercantik yang tidak permanen tadi untuk suaminya di rumah, maka ini sangat-sangat dianjurkan. Ya, yang masalah itu adalah banyak di antara wanita atau sebagian wanita kaum muslimin kalau di dalam rumah ya tidak berdandan, tidak mempercantik diri. Tapi kalau di luar ya itu mempercantik diri ya, pakai make up macam-macam yang lihatnya adalah orang lain. Tapi kalau di rumahnya suaminya datang sudah capek, dia tidak dandan, malah baunya bau remason. Ini yang masalah ya. Jadi ini bisa menimbulkan masalah di rumah tangga ya. Nah, kemudian berikutnya, fa in qala qailun, kalau ada yang berkata, kata Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin, hal fil ayati ma yadullu ala man'i izalatil uyub, apakah di dalam ayat ini ada yang menunjukkan tentang dilarangnya menghilangkan aib. Nah, ini menghilangkan aib gimana hukumnya ya? Yani kaifa yasha, dengan dasar kaifa yasha. Kalau misalkan ada anak bayi lahir ya, punya jari 6, apakah masuk ya yang keenam ini boleh dipotong gitu ya, untuk dalam rangka menghilangkan aib ya. Baik, jawabannya Syekh berkata, wa izalatul aib ja'atis sunnatu bijawazihi. Menghilangkan aib ya, menghilangkan cacat, aib ini diperbolehkan, telah datang sunnahnya tentang hal itu. Kata Rasul, fa innar rajula alladhi qata'a anfahu atau quti'a anfuhu adzina lahu Rasul alaihi salatu wasalam an yattakhidha anfan min warik. Ya. Jadi ada sahabat yang hidungnya terpotong ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk buat ya hidung dari fiddah ya, dari fiddah. Kemudian ternyata karena dari fiddah ya mungkin kurang bersih atau bagaimana, terjadi infeksi dan bau ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW membolehkannya membuat hidung dari apa? Dari emas. Awalnya dari perak tadi, kemudian Rasulullah SAW membolehkan dari emas. Ini menunjukkan bahwa menghilangkan aib ya tidak seperti mendatangkan jamal ya. Jadi menghilangkan aib yang wajar kasih, tidak seperti apa? Mendatangkan kecantikan, kebagusan ya. Maka dengan dasar ini kata Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah, bolehnya memotong jari yang 6 tadi menjadi 5 jari ya. Nah, pendapat ulama yang lain yang tidak membolehkan karena apa? Karena katanya kalau jarinya dipotong nanti darahnya bercucuran, nanti meninggal takutnya di situ. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, di masa sekarang yang modern ya, di masa fi zamanil hadir, hal itu atau ilat itu muntafiyah ya, yang dikhawatirkan itu dari alasan yang disebutkan oleh sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh itu tidak terwujud di zaman ini, karena dipotong bisa di zaman ini dengan tanpa keluar darah yang banyak ya. Jadi bolehnya melakukan hal itu ya. Jadi kalau ada daging tumbuh baik itu di telinga atau di kepala atau di leher, maka boleh dihilangkan ya. Kemudian yang terakhir ikhwati fillah, bahwa ayat yang mulia ini menetapkan ya tentang Allah lah semata yang harus diibadahi. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ya, Al-Aziz, Al-Hakim, dan Allah menetapkan 2 nama yang sangat agung, yakni Al-Aziz dan Al-Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan.
Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan waktu bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Pertanyaan dari seorang akhwat di Cilangsi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah para remaja putri memakai cat untuk kuku? Tapi yang saat ini kita temui banyak yang permanen dan menggunakan sepatu atau alas kaki yang mempunyai hak tinggi supaya seolah-olah terlihat badannya lebih tinggi. Oh iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ba'd. Jadi ada dua pertanyaan di situ ya. Yang pertama tentang masalah mengecat kuku ya. Mengecat kuku ada dua ya. Kalau dengan zat yang permanen dan tebal sehingga bisa menghalangi air wudhu ya masuk ya mengenai tubuh kita, ini tidak boleh ya, ini tidak boleh karena nanti wudhunya tidak sah ya. Tapi kalau misalkan dengan zat yang biasa ya, yang biasa warna lebih tipis itu, maka tidak mengapa ya. Tapi perhatikan juga seperti yang saya katakan, ketika sudah diwarnai jangan gini-gini depan laki-laki. Nih, bagus kan tangan saya. Tapi terkadang ya tidak seperti itu caranya. Perempuan itu sebagiannya ya dia menampakkan tidak ingin pamer tapi sesungguhnya mau pamer. Itu banyak tuh seperti itu, ya. Ya. Jadi tidak begini tapi nampakin sedikit, nampakin sedikit. Ini juga jangan. Ya, ya. Dan ada sebagian kita, masya Allah ya, sudah pakai cadar, ya, kemudian cadarnya dipoto, kemudian ditaruh di status. Apa maksudnya? Maksudnya apa taruh status pakai cadar, kemudian apa namanya ditampakkan di DP bukan status ya, DP. Nah itu, seperti itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan ditampakkan di DP. Ya. Nanti sudah menutupi diri dengan cadar, ngapain harus ditampakkan? Kan gitu. Nah, atau lagi sama suaminya dan seterusnya. Baik, berikutnya yang kedua itu masalah apa tadi? Hak sepatu. Hak sepatu ya. Yang tinggi ini ulama mengatakan nggak boleh. Bahkan yang pernah saya baca itu kebiasaan orang Yahudi itu. Yahudi itu pakai wanita haknya tinggi-tinggi. Ya, jadi wanita kita jangan. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, jika gigi kita dibehel dengan tujuan kesehatan, karena gigi yang tidak rata sangat mengganggu ketika mengunyah, apakah dibolehkan? Iya. Baik, tadi kaidahnya dalam masalah mempercantik diri, memperindah diri, ya, itu kalau permanen yang awalnya sudah bagus kemudian ditambah bagus, ini yang nggak boleh. Tapi kalau ada maslahat, ada hajat, diantaranya adalah izalatul aib, ya, menghilangkan aib, ya, seperti gigi misalkan, giginya numpuk-numpuk, ya, kalau makan susah, ya, atau giginya misalkan jarang sekali kemudian juga susah, kan gitu. Kemudian dibehel, yang memang secara umum gigi itu rata, ya, gigi manusia itu rata, ya, untuk memperbaiki diri itu, apalagi untuk apa namanya gigit, ya, itu boleh, itu diperbolehkan, ya. Makanya di zaman dulu sahabat yang ompong pakai apa? Gigi palsu, gigi palsu, ya, gigi palsu, ada yang perak dan seterusnya, ya. Ini boleh, ya. Yang tidak boleh itu adalah tadi, kalau seseorang, ya, sudah punya hidung, ingin hidungnya tambah mancung lagi, atau sudah mancung dipesekin dikit, misalnya gitu, ya. Ini yang tidak boleh. Atau operasi plastik mau wajahnya ikut-ikut artis tertentu, artis fulani ya, atau artis fulan. Ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh, yang permanen di operasi plastik. Ya, kalau punya hidung ya, seperti itu biasa saja. Ya, sabar saja. Dan indah, ya, indah. Jangan merasa, aduh, hidung saya nggak seperti hidung dia ya, saya mau seperti dia. Enggak. Ya,
insya Allah nanti, bukan nanti ya, Allah sudah siapkan ya orang yang suka dengan hidungmu. Iya. Kan gitu. Ada wanita takut apa namanya? Takut tidak laku, kan gitu. Iya. Nggak macam-macam. Ya. Mata seseorang yang kelihatan jelek, itu subhanallah sama istrinya, sama suaminya itu kelihatan indah. Iya. Gitu. Padahal biasa saja. Ya. Itu. Jadi Allah pasangkan nanti pasangan yang memang nyukai bentuk tubuh yang Allah sudah ciptakan. Gitu. Jangan sampai kita khawatir kemudian dirubah-rubahlah ini. Jangan ikuti orang-orang yang enggak jelas, ya, yang Allah Subhanahu wa taala laknat. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini saja akhi yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.